Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali lagi terkoreksi sebesar 1,41%. Dengan total market cap sekarang mencapai di 1,68 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat sekarang Bitcoin kembali lagi ngedump ya. Turun lagi, sekarang penurunan sebesar 4,28% dalam 24 jam terakhir. Dan kita bisa lihat ya, ternyata baik lagi dia ke reject oleh daerah mana? 200 ya. Sempat tembus 20 tetapi ya akhirnya kehajar lagi oleh 200. Ya, jadi seperti yang kita sudah bahas di CWT kemarin ya. Wait and see ya, wait and see sampai minimal dia menembus dulu 200 dan 20. Ternyata belum kan? Nah, gua harap ya bagi kalian yang sudah nonton di CWT kemarin nggak masuk ke markets ya. Oke, nah kita bisa lihat sekarang secara close daily-nya kemarin ya, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi juga nggak bagus ya. Ya, walaupun nggak extremely bad ya, dia masih di atas 37, tetapi ya kita bisa lihat akhirnya dia turun lagi juga. Dan kita bisa lihat ini basically Bitcoin seperti akhirnya mulai mengikuti dengan Nasdaq gitu ya. Nasdaq sekarang mulai ngedump gitu. Jadi seperti yang kita sudah bilang sebelumnya ya, Bitcoin punya korelasi yang cukup tinggi terhadap saham-saham Amerika Serikat ya, indeks lebih tepatnya ya, indeks-indeks Amerika Serikat, terutama dengan Nasdaq ya, karena Nasdaq juga dianggapnya sebagai satu indeks yang lebih risk on gitu ya. Dan bukan hanya Nasdaq saja sebenarnya, kita bisa lihat ada mulai dari Dow Jones, lalu juga S&P 500, semuanya mulai membuat lower low. Dan akhirnya ya kita bisa lihat karena korelasi lumayan tinggi terhadap indeks-indeks Amerika Serikat, BTC pun akhirnya mulai ngedump gitu. Tapi minimal minimal dia lebih bagusnya apa? Belum membuat lower low, belum ya. Nah, tapi kita harus siap-siap dengan potensi tersebut. Nah, tentunya ini juga sangat dipengaruhi dengan berita lagi di Rusia dan Ukraine yang semakin memanas lagi, nanti kita akan bahas ya. Jadi kurang lebih untuk TA-nya seperti itu. Overall hari ini semua kembali lagi terkoreksi, dan detailnya nanti di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan Ukraina sekarang masuk ke state of emergency ya. Jadi ini mungkin salah satu alasannya kenapa kita bisa lihat ya, BTC, lalu juga apa namanya ya, indeks-indeks Amerika Serikat sekarang mulai ngedump ya. Karena ya ini udah semakin jujurnya semakin memanas ya. Kita akan coba bahas pada hari ini. Jadi yang pertama sesuai dengan judul ya. Sekarang Ukraina sudah masuk ke nationwide state of emergency. Karena kenapa? Fear of war yang semakin meningkat ya. Dan Presiden Joe Biden sudah melakukan sanksi terhadap company yang membuat Nord Stream 2. Ini urusannya ke ini ya, pipeline dari Rusia ke Jerman kayaknya kalau nggak salah ya. Dan juga sanksi dari Uni Eropa sudah mulai berjalan juga terhadap Rusia. Berarti dianggapnya apa? Dianggapnya Rusia ini sudah benar-benar sudah benar-benar masuknya ke invasi ini gitu ya. Jujurnya ya lumayan bikin deg-degan ya, bikin deg-degan. Dan kita coba lihat lagi ya. Jadi yang pertama adalah sudah ada evakuasi di power plant di Crimea ya. Nah, ini adalah keputusan dari Foreign Ministernya Dimitro Kuleba. Ya, dia mengatakan bahwa night shift worker di Titan Chemicals yaitu di Crimea dia sudah dievakuasi dari Crimea ya. Ya, karena takut ada penyerangan ya. Lalu juga kita bisa lihat bahwa di daerah sini ya, jadi buat kalian yang belum tahu sebenarnya nggak sesimpel cuma Rusia mau invasi. Jadi ada separatis ya, ada kaum separatis dari Ukraina yang ada di daerah sini, di Luhansk dan juga di Donetsk ya. Nah, jadi mereka dua daerah ini seperti meminta kemerdekaan gitu kesannya. Nah, dua negara ini tuh kemarin beritanya diakui oleh Rusia. Nah, berarti apa? Rusia seperti mencari-cari masalah jujurnya ya. Karena ya ini internal konflik gitu ya. Kesannya gini nih, kayak Indonesia gitu ya. Indonesia sedang misalnya memerangi dulu tuh gerakan Aceh Merdeka ya, GAM. Tiba-tiba Malaysia kita mendukung GAM gitu. Kita setuju bahwa Aceh pisah gitu ya. Nah, seperti itulah gitu kurang lebih. Maka dari itu terjadi konflik. Dan ya jujurnya ya ini ya sudah pernah terjadi sih dulu-dulu. Cuman yang menjadi permasalahan adalah yang nge-backupnya adalah ya itu Rusia, salah satu power terbesar di dunia gitu ya. Dan bukan cuma power secara uang, tapi power secara militer juga. Dan juga jumlah warhead ya, atau nuklir warhead lebih tepatnya yang dimiliki oleh Rusia. Kita tahu bahwa Amerika dan Rusia adalah dua negara yang paling banyak memiliki senjata nuklir gitu ya, which is ya kalau sampai benar-benar dipakai kacau ya. Dan selanjutnya kita lihat juga bahwa ya itu permasalahannya Rusia itu nge-back separatist leader
ya. Jadi Rusia itu membackup dua inilah gitu kesannya. Ya sama seperti kemarin lah gitu ya. Sama seperti yang tadi gue bilang, seperti Malaysia mendukung Aceh lah gitu kesannya untuk merdeka dari Indonesia gitu. Nah, otomatis itu akan membuat satu permasalahan ya. Oke, dan sekarang kita lihat bahwa akhirnya China mulai masuk juga ya. Mungkin China juga mungkin sedikit deg-degan ya apabila benar-benar sampai tembak-menembak, apalagi keluar kemungkinan nuklir ya. China juga melihat it's not good for business gitu ya. Karena ya otomatis bukan cuma ekonomi Rusia dan Ukraina saja yang akan terpengaruh, tapi seluruh dunia. Karena baik lagi kita hidup di negara yang sudah sangat globalized. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat beritanya bahwa Ambassador UN China sudah mulai ikutan berdialog, ya masuk ke dalam dialog supaya terjadinya satu kedamaian lah gitu kesannya ya. Jadi ya semoga saja harapannya adalah Rusia ini bisa lebih melunak terhadap temannya yaitu China ya. Yang bisa dibilang dulu sempat sama-sama komunis ya. Untuk China masih komunis sampai sekarang. Tapi untuk Rusia in theory harusnya udah nggak komunis. Tapi dari dulu ya mereka secara secara hubungan internasional cukup dekat lah gitu kesannya. Nah, semoga saja China bisa membujuk Rusia untuk ya stand down gitu ya. Dan selanjutnya yaitu sanction dari Amerika Serikat. Nah, sanction ini tentunya sesuai dengan yang tadi dibahas di atas, yaitu mengenai Nord Stream 2. Ini adalah pipeline dari Rusia ke Jerman. Nah, Amerika Serikat mengajukan sanksi di sini, gitu ya. Dan lanjut lagi, bentuknya mungkin gini ya, gambarnya seperti ini. Ini Nord Stream 2. Nah, jadi ini yang sedang mau disanksi oleh Amerika Serikat, gitu. Dan selanjutnya kita masuk lagi ke ini. Ini militernya ya, dan ini yang bisa dibilang yang paling seremnya juga. Di mana a senior US defense official ya, yang kayaknya dia mau remain anonymous nih kayaknya ya. Dia masih mau remain anonymous, dia bilang Russian forces ini sudah siap gitu. Mereka sudah siap benar-benar untuk invasi ya. Dia bilang 80% dari forces mereka ini sudah dalam satu posisi yang disebut ready to go. Gitu. Jadi tinggal Putin bilang go, itu langsung mereka invasi Ukraina dengan sangat cepat lah gitu kesannya. Jadi gini loh kesannya, secara militer itu tentunya ada ya kalau defensive position ya mereka akan bentuknya defense gitu. Tapi kalau untuk mereka untuk siap-siap menyerang itu tentunya akan ada formasi yang berbeda. Nah, jadi menurut US Defense Official ini mereka mengatakan bahwa Rusia sudah dalam posisi ready to go alias untuk siap untuk menyerang ya. Ya, tapi baik lagi ya, ada yang bilang ini juga digoreng dan lain-lain. We'll never know, ya, we'll never know. Tapi ya kita harus selalu siap-siap juga dengan portofolio kita apa kalau sampai benar-benar Rusia invasi ya. Dan seperti yang kita sudah bahas juga dari sebelum-sebelumnya, lebih dari 150.000 tentara dari Rusia sudah ada di border dari Ukraina ya, yang tentunya ngeborder dengan Rusia dan Belarus ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ya mungkin yang terakhir adalah sanksi dari ini ya Uni Eropa, di mana dia akan mengimpos export control gitu. Jadi sekarang udah terjadi sanksi. Nah, apabila sampai benar-benar berlanjut lagi ya sudah Uni Eropa akan melakukan sanksi lagi yang kedua. Begitu otomatis ya itu akan melemahkan ekonomi Rusia gitu ya. Jadi ya baik lagi ya bisa dibilang mungkin yang menjadi sangat bikin deg-degannya adalah karena Ukraina sudah akhirnya meningkatkan status mereka, masuk ke status emergency gitu. Jadi berarti mungkin dari Ukraina sendiri mereka sudah ya menyatakan bahwa it's bad gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya Ukraina sempat berusaha untuk menenangkan gitu. Karena kenapa ekonomi mereka terganggu ya. Tapi kalau sampai sekarang dia sudah melakukan ini emergency ya, state of emergency, berarti semakin krisis gitu kesannya ya, semakin tensionnya semakin meningkat. Tapi ya baik lagi ya. Kita sangat-sangat berharap supaya tidak terjadi perang ini ya. Kalau sampai invasi beneran, apalagi sampai Rusia mulai mobilisasi nuklir mereka, ya market semua akan bergejolak, bukan hanya kripto. Oke, dan kita masuk lagi ke Bitcoin. Ditinggal bentar udah 35.500. Tadi masih 36-an ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sepertinya struktur di sini jebol ya, walaupun to be perfectly honest belum close ya, masih ada 20 jam lagi. Jadi ya technically speaking masih ada kemungkinan ini cuma week aja dan lanjut lagi ke atas. Itu kalau kita berpikir sangat positif ya. Nah, tapi baik lagi, kita boleh berpikir positif tapi harus lihat faktanya gitu, harus lihat datanya. For now, kita bisa lihat target dia adalah sini, 35.000 pas, ya, atau lebih tepatnya 35.000 lebih $80 or something. Ya, lebih enak kita bulatin ke 35.000.
Jadi for now bisa kita pertimbangkan untuk averaging ya, please gue ingetin averaging bukan untuk all in di daerah 35.000 ya, 35.000 pas aja deh biar gampang ya. Nah, tapi ingat ya, key pointnya adalah averaging dan gue saranin untuk dalam kondisi seperti ini ya, averagingnya lebih kecil daripada biasa. Gitu. Kenapa? Ya karena kita bisa lihat ya secara makroekonomik juga nggak bagus. Ya kita bisa lihat secara korelasinya dengan aset yang sudah jauh lebih mature ya atau satu indeks yang lebih mature seperti Nasdaq pun korelasinya ya sekarang lagi turun gitu ya. Jadi jangan nekat all in di daerah yang sebenarnya kuat nggak? Ya nggak ekstrim kuat gitu. Ini hanya satu poin aja gitu. Jadi ya averaging kecil-kecil boleh ya. Lalu selanjutnya untuk di 4 hourly-nya ya, ini dia biang keroknya ya, seperti yang kita sudah bahas di sebelum-sebelumnya. Jangan dulu tambah posisi BTC, gue bilang kemarin saat rally ya, jangan tambah posisi sebelum BTC bisa menaklukkan 200 dan 20, minimal seperti itu ya. Dan kalau bisa trading di atas 40.000. Gagal kan? Ya sudah, berarti jangan beli dulu kan. Semoga saja kemarin nggak ada yang maksain beli waktu nembus 20 ya. Karena gue sudah warning sebelumnya ya. Sudah berkali-kali 20 ini menyebalkan gitu. Dan oke, jadi basically untuk Bitcoin seperti itu ya. Dan mumpung kita baru mulai, sekali lagi gue ingatkan ya bahwa DCWT ini bukanlah bukanlah financial advice. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Sekali lagi tujuannya adalah untuk membiasakan para members gue, para subscribers gue lah lebih tepatnya untuk bisa charting. Dan selanjutnya AVAX, luar biasa disayangkan sekali ya bahwa akhirnya ya momentum dari AVAX kebuang ya, kebuang. Karena kenapa? Ya baik lagi induknya ya. Induknya ngambek, momentum AVAX benar-benar terbuang. Sayang banget padahal kemarin not bad ya, not bad at all. Dia sudah secara movementnya cukup bagus, momentumnya tinggi ya, volume juga oke. Tetapi akhirnya karena Bitcoin ngedrop, AVAX pun akhirnya ikutan ketarik ya, sehingga dia membuat inverted hammer seperti di sini ya. Ya sayang banget ya, tapi ya minimal AVAX masih lebih oke dibandingkan beberapa altcoins yang lain ya, dia nggak separah yang lain ngedropnya. Tapi dalam kondisi seperti ini, apalagi BTC juga seperti ini, gue pribadi akan stop dulu lihat daily ya. Atau mungkin gini, kalau sampai lu mau lihat daily, boleh pertimbangkannya di sini ya. Di daerah dia terpantul sebelumnya di $59 atau kalau mau dibuletin di $60 boleh ya. Nah, di mana tentunya ini adalah ada korelasinya juga selain ini adalah struktur juga, yaitu ada Fibonacci support di sini 50%. Ya, jadi boleh pertimbangkan untuk averaging di situ. Tapi please ingat averagingnya kecil. Kenapa? Karena kondisi market sedang tidak menentu gitu ya. Kita harus bisa jaga risiko. Dan selanjutnya selain itu juga jangan lupa bahwa altcoins dalam kondisi seperti ini ya, di mana BTC lagi di bawah dari bull support band dia dan bukan cuma di bawah tapi ketahan juga oleh bull support band kemarin-kemarin ya. Itu akan membuat altcoins ya, AVAX, Matic, Phantom dan lain-lain lebih beresiko daripada biasanya. Jadi keep that in mind ya. Kalau gue pribadi nggak terlalu banyak nambah posisi altcoins dulu for now ya. Gua akan mungkin coba mulai akumulasi lagi apabila sudah mulai ada pertanda BTC mulai siap untuk menaklukkan bull support band. Sebelum itu ya gua boleh lah averaging tipis-tipis, tapi ya sesuai dengan tadi gue bilang tipis-tipis, jangan terlalu besar. Oke, dan selanjutnya Matic ya. Untuk Matic kurang lebih sama seperti AVAX ya, tetapi perbedaannya adalah untuk AVAX karena dia masih kemarin-kemarin masih not bad secara TA ya, dan di sini masih ada struktur, jadi AVAX nggak terlalu seterjun payung seperti Matic ya. Matic kita bisa lihat lebih parah karena kenapa? Dia struktur di sininya udah jebol ya. Tadinya kan ada support di sini nih ya, di sini. Tapi berapa hari lalu nih, tanggal 21 Februari jebol. Setelah jebol, nah tadinya support berubah menjadi resisten begitu ya. Jadi kalau ya sekali lagi, ini contoh yang baik untuk untuk menjadi satu jawaban, Bang, ngapain kita ngecharting altcoins kan katanya ngikutin BTC. Yes, benar ngikutin BTC. Tetapi kalau dia supportnya kemarin hanya lebih bagus, dropnya nggak separah yang altcoins yang kemarin supportnya jebol gitu ya. Jadi untuk Matic sekarang sama sebenarnya seperti kemarin ya. Kita masuk ke weekly. Di weekly kita bisa lihat EMA 50 ya yang masih berusaha untuk menahan gitu. Nah, jadi kita lihat dalam 3 hari lebih 21 jam lagi, apakah Matic bisa bertahan di atas MA 50 weekly atau tidak ya. Karena kalau dia jebol ya, dia close di bawah, siap-siap ya, siap-siap bisa
turun lagi dan mungkin akan dia rally dan ya menjadi resisten ya. For now masih jadi support. Tapi seperti biasa ya, walaupun time frame-nya beda, mungkin ini weekly, daily, 4 hourly, semua cara kerjanya sama. Apabila support kuat tertembus, ya seringkali dia menjadi apa? Berubah menjadi resisten yang kuat juga. Nah, itu yang kita tidak mau ya. Semoga saja Matic bisa rally lagi ya dan close di atas dari MA50 di weekly karena itu sangat penting ya. Jadi buat kalian yang sudah punya posisi di MA50 ya sudah, sekarang bersabar saja. Jangan tambah-tambah lagi dulu posisi gitu. Nah, worst case-nya apabila dia jebol di sini ya sudah berarti next support di sini yaitu di $1 lebih 12 sen ya. Semoga saja kalau sampai ini terjadi ya amit-amit ya, semoga saja dia close-nya tetap di atas. Ya, target kita selanjutnya di sini untuk Matic. Oke, dan selanjutnya Phantom. Ya, kita bisa lihat untuk Phantom bad. Ya, bad. Jadi dia ke reject dengan sangat jelas di daerah $1 lebih 67 sen ya. Dan ya ini dia buktinya kenapa kita charting gitu loh. Karena ada korelasinya kok. Nggak 100%, tetapi ada korelasinya. Dan it's not just some random lines ya. Kita bisa lihat ini korelasinya di mana. Oh, ternyata dulu Phantom pada September 2021 dia ke reject di daerah sini. Wah, ternyata terjadi pengulangan lagi di sini. Dia ke reject juga di daerah yang sama. Gitu. Jadi ya ini dia kenapa gunanya kita membuat TA gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat ya, untuk sekarang target dari Phantom ini ya, support selanjutnya yang terdekat adalah di daerah sini. Ya, adalah di daerah ya $1 lebih 27 sen. Gitu, seperti yang kita sudah bahas di CWT kita sebelum-sebelumnya. Dan kalau kita masuk ke weekly ya, ya itu basically ya that's it gitu ya. Di weekly juga nggak ada support tambahan, MA50-nya belum keluar ya. Jadi untuk sekarang Phantom ya kita berharap ya semoga saja kalau sampai dia lanjut lagi turun ya, membuat lagi lower low, jangan sampai tembus dari $1 lebih 27 sen. Karena kalau sudah tembus lagi ya sudah, siap-siap kita harus lanjut lagi kemana? Ke sini, yaitu di daerah $1 gitu ya, di mana dia terpantul pada tanggal ya 20 Septemberan nah di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. For now fokus kita dulu di sini ya satu persatu karena ada terus kok ke bawah ya. Tinggal kita lihat di mana kira-kira kita bisa menemukan supportnya atau lebih tepatnya di mana Phantom bisa menemukan titik terendahnya ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Harmony. Nah, untuk Harmony ya jujur secara TA not looking good ya, not looking good at all ya. Tanggal 15 di mana koin-koin yang lain ya BTC dia ngepump, AVAX dia ngepump dan lain-lain ngepump. Tetapi Harmony dia naik sih, tetapi langsung ke reject dengan 20 dan langsung kapitulasi ya. Basically dia drop berapa persen? 30%? Ya. 35% dari posisi tanggal 16 Februari setelah dia ke reject MA20 ya. Jadi kalau secara jujurnya Harmony secara TA it's doing bad ya, doing bad. Nah, tetapi fundamentalnya menurut gua Harmony masih oke ya, secara fundamental mereka bukan gini loh, bukan koin pom-pom yang isinya cuma oke, kita akan to the moon ya, tapi nggak ada project gitu. Ada project, sudah ada beberapa juga ya ada TVL-nya lah gitu kesannya, ada total value lock-nya gitu. Tetapi ya nggak berarti dia anti dump gitu. Jadi jangan sampai salah paham ya. Saat kita membeli koin fundamental tuh bukan kita berharap oh ini nggak akan ngedump. No, that's not the point ya. BTC pun ngedump ya kita bisa lihat BTC aja ngedump berapa persen gitu, lebih dari 50 gitu kan. Nah, berarti apa? Ya BTC berfundamental tapi tetap ngedump gitu. Nah, yang membuat koin berfundamental berbeda dengan koin memes adalah apa? Meme coins ya atau gini lah lebih tepatnya koin-koin yang tidak berutilitas, yang hanya pom-pom saja, yang naik karena hype murni gitu ya. Jadi tidak ada demand yang organik. Yang terjadi apa? Ya dia mati gitu loh. Sering banget, udah berapa banyak koin yang mati dari siklus-siklus sebelumnya. Nah, yang membuat berbeda dari koin-koin berfundamental adalah dia tetap ngedrop, jangan salah, dia tetap ngedrop bisa bisa 70%, bisa 80% sampai titik terendahnya. Tetapi setelah itu mereka ketarik lagi naik. Kenapa? Karena punya fundamental gitu loh. Contohnya mana? Nih, sekarang mungkin anak-anak baru kripto sekarang gitu angkatan 2021 gitu ya, angkatan 2000 ya 2021 2020 mungkin nggak tahu nama-nama koin seperti Monero, Dash, lalu apalagi Zilliqa gitu ya. Banyaknya orang cuma tahunya yang lagi nge-hype aja sekarang gitu. AVAX, Matic, Phantom, Luna, apalagi ADA
gitu ya. Bahkan kalau ngomong IDA juga dulu sempat hype sih 2016-17 ya. Ya tapi ya itu bisa the point lah. Tapi intinya apa? Koin-koin tersebut walaupun kesannya udah nggak terlalu nge-hype gitu ya, seperti dulu, tapi nggak mati gitu loh. Koin-koin tersebut nggak mati, lu boleh cek, harganya masih oke gitu loh, dan ketarik sama BTC. Oke, arguably mungkin nggak sebagus BTC dan ETH, tapi nggak mati. Nah jadi itu yang kita harapkan kalau kita beli koin-koin berfundamental. Gitu. Kalau koin berfundamental minimal nggak akan bukan nggak akan ya, lebih kecil probabilitasnya mati seperti koin-koin memes yang nggak ada guna gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Harmony, dan menurut gua Harmony masuk ke dalam koin-koin yang ada fundamentalnya gitu ya. Nah, selanjutnya Bang, gini Bang, gua sih pokoknya pengen averaging aja Bang. Gua yakin Harmony bagus. Di mana Bang? Nah, salah satu yang kita bisa pertimbangkan di sini. Ya walaupun semua moving average sudah ketembus ya, tetapi di sini masih ada struktur ya. Jadi kita bisa pertimbangkan buat lu yang suka dengan fundamental Harmony, boleh pertimbangkan di daerah 10 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Harmony ya. Gue ulangin di daerah 10 sen di sini ya. Oke, dan Luna ya, I don't know. Gua udah nggak tahu harus ngomong apa soal Luna ya. Ini luar biasa ya, dia literally melawan arah ya. PR dia yang gilanya dia selesaikan ya. Kemarin gue bilang untuk Luna, PR dia adalah yang terbesar dan menurut gue cukup sulit ya kemarin, apalagi dalam kondisi BTC sedang ngambek ya. Dia harus bukan harus ya, PR dia adalah close di atas dari sini. Dan gilanya apa? Dia lakukan. Dia close daily di atas dari $56. Dia close-nya tepatnya di $59 ya, luar biasa. Walaupun dengan jelas dia kerja M50 ya. Nah, jadi untuk Luna ini bisa dibilang masuknya ke anomali ya, anomali luar biasa. Ini mungkin kayaknya terbantu juga dengan Anchor ya. Anchor sedang demand juga cukup tinggi ya. Buat kalian yang nggak tahu, Anchor itu adalah protokol ya, kesannya kalau mau super simpelnya biar gampang ditangkap itu seperti DeFi-nya lah dari si ekosistem Luna lah gitu kesannya ya. Nah, jadi mungkin kebantu dari situ. Nah, selain dari situ kita bisa lihat ya, dia Luna walaupun ya tentunya setelah itu ikutan ngedrop ya, karena BTC juga ngedrop, balik lagi, sebagus-bagusnya altcoin tetap ada korelasi terhadap BTC ya. Jadi dia sekarang mulai koreksi. Nah, tapi good news-nya apa? MA20 sepertinya masih cukup oke untuk menahan. Jadi lu buat averaging di MA20 oke nggak? Boleh aja, tapi gue pribadi sih akan skip dulu deh ya. Gue akan skip dulu, tunggu sampai BTC lebih tenang. Nah, kalau kalian masih merasa bahwa aduh bro, tapi Luna gue dikit nih, gue masih perlu akumulasi. Oke, go ahead ya. Go ahead, kalau lu mungkin masih exposure ke Lunanya dikit, boleh lu pertimbangkan di MA20 ya. Atau alternatively kalau mau lebih aman bisa pertimbangkan di MA200 ya. MA20 buat yang nanya terus harga di mana ya. MA20 di $54 kurang lebih ya. Dan MA200 ada di $50 atau lebih tepatnya di $51. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna ya. Dan ya PR-nya apa? Kalau buat lu yang sudah sering nonton DCWT pasti tahu ya, PR-nya adalah mempertahankan support dia yaitu MA20 sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ya jujur baik lagi, gue cukup kaget dengan price action dari Luna ya, apalagi kita lihat BTC sekarang nyaris 30 ini ya, nyaris tembus 35 ya, dan dia masih anteng-anteng aja di daerah sini. Dan kalau kita lihat bullishnya lagi, dia terpantul di 20 ya, PR selanjutnya adalah menembus MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.